Halo anak-anak hebat SMA Dujana Denpasar, apa kabar kalian pada hari ini? Ibu berharap kalian selalu dalam keadaan sehat. Topik kita pada hari ini adalah hidrolisis garam. Yang kita bahas adalah sifat-sifat garam, reaksi hidrolisis garam. Pada video sebelumnya, kita sudah mempelajari bahwa reaksi asam dan basa menghasilkan garam, sehingga disebut dengan reaksi penggaraman, dan juga menghasilkan air, sehingga disebut dengan reaksi penetralan. Pertanyaannya, apakah semua garam bersifat netral? Nah, coba perhatikan 3 gambar berikut. Bagaimanakah sifat air jika kita melarutkan garam dapur, soda kue, atau pupuk ZA ke dalam air? Apakah tetap netral, bersifat asam, atau bersifat basa? Dan bagaimanakah cara menentukan pH suatu larutan garam? Tujuan dari pembelajaran kita pada hari ini adalah yang pertama, menjelaskan pengertian hidrolisis dan hidrolisis garam, menganalisis berbagai garam yang terhidrolisis, menjelaskan keseimbangan ion dalam larutan garam yang terhidrolisis, menghubungkan garam yang terhidrolisis, dan menyimpulkan sifat asam dan basa dari suatu larutan yang terhidrolisis. Seperti yang sudah kita ketahui sebelumnya, reaksi asam dan basa akan menghasilkan garam dan air. Nah, yang harus kita ingat adalah tidak semua larutan garam yang dihasilkan dari reaksi asam dan basa bersifat netral dengan pH sama dengan 7. Sifat larutan garam ditentukan oleh sifat asam dan basa pembentuknya. Jika suatu garam terbentuk dari asam kuat dan basa kuat, maka larutan garam yang terbentuk mempunyai pH netral atau sama dengan 7. Contohnya adalah garam NaCl yang terbentuk dari reaksi asam kuat HCl dan basa kuat NaOH, atau garam K2SO4 yang terbentuk dari asam kuat H2SO4 dan basa kuat KOH. Kemudian, jika suatu garam terbentuk dari asam kuat dan basa lemah, maka sifat larutan garam adalah asam, sehingga pH-nya lebih kecil dari 7. Contohnya adalah NH4Cl yang terbentuk dari asam kuat HCl dan basa lemah NH4OH. Atau contoh lainnya adalah AlCl3 yang terbentuk dari asam kuat HCl dan basa lemah AlOH 3 kali. Kemudian, jika suatu garam terbentuk dari asam lemah dan basa kuat, maka garam yang terbentuk bersifat basa, sehingga pH-nya lebih besar dari 7. Contohnya, KCN yang terbentuk dari KOH yaitu basa kuat dan HCN yaitu asam lemah. Contoh lainnya adalah garam CH3COONA yang berasal dari asam lemah CH3COOH dan basa kuat NaOH. Bagaimanakah dengan garam yang terbentuk dari asam lemah dan basa lemah? Selanjutnya, jika suatu garam terbentuk dari asam lemah dan basa lemah, maka garam yang terbentuk sifatnya akan bergantung dari nilai Ka dan Kb. Apabila Ka lebih besar daripada Kb, maka sifat larutan garam bersifat asam dengan pH lebih kecil dari 7. Apabila Ka lebih kecil dari Kb, maka sifat larutan garam bersifat basa dengan kisaran pH di atas 7. Apabila Ka sama dengan Kb, maka sifat larutan garam bersifat netral dengan kisaran pH sama dengan 7. Contohnya adalah reaksi antara CH3COOH yang merupakan asam lemah dengan NH4OH yang merupakan basa lemah
membentuk garam CH3COONH4, di mana harga Ka dari CH3COOH adalah 10 pangkat min 5 dan harga Kb dari NH4OH adalah 10 pangkat min 5. Nah, di sini terlihat harga Ka sama dengan harga Kb, sehingga garam CH3COONH4 bersifat netral dengan pH sama dengan 7. Hidrolisis berasal dari kata hidro yang berarti air dan lisis yang berarti penguraian. Maka, hidrolisis garam didefinisikan sebagai reaksi penguraian garam oleh air atau reaksi ion-ion garam dengan air. Nah, reaksi ion-ion garam oleh air ini akan membentuk keseimbangan dan memengaruhi pH larutan. Dalam hal ini, yang harus diingat adalah hanya ion-ion yang berasal dari asam lemah dan basa lemah saja yang dapat dihidrolisis dengan air. Untuk ion-ion yang berasal dari asam kuat dan basa kuat tidak dapat dihidrolisis. Selanjutnya, berdasarkan reaksi hidrolisis yang terjadi, maka garam dibagi menjadi yang pertama garam yang terhidrolisis total atau sempurna, garam terhidrolisis parsial atau sebagian, dan garam yang tidak terhidrolisis. Yang pertama, kita bahas garam yang terhidrolisis total. Garam terhidrolisis total atau sempurna merupakan garam yang terbentuk dari asam lemah dan basa lemah. Contohnya adalah garam CH3COONH4 dan garam NH4Cn. Nah, perhatikan reaksi ionisasi garam CH3COONH4 dan garam NH4Cn dalam air. Di dalam air, garam CH3COONH4 terurai menjadi kation NH4+ dan anion CH3COO-. Garam NH4Cn dalam air terionisasi menjadi NH4+ dan Cn-. Nah, perhatikan reaksi-reaksi yang terjadi pada garam CH3COONH4, di mana reaksi hidrolisis dari garam CH3COONH4 adalah anion CH3COO- terhidrolisis atau bereaksi dengan air menghasilkan CH3COOH dan OH-. Kemudian kation dari NH4+ terhidrolisis membentuk NH3 dan H3O+, atau kation dari NH4+ terhidrolisis membentuk NH4OH dan H+. Contoh lainnya adalah garam NH4Cn yang terbentuk dari asam lemah HCN dan basa lemah NH4OH. Di dalam air, garam NH4Cn terionisasi menjadi NH4 positif dan Cn-. Nah, kedua ion yang dihasilkan terhidrolisis atau dapat bereaksi dengan air. Kation NH4+ akan terhidrolisis atau bereaksi dengan air membentuk NH4OH dan H+. Anion Cn- akan terhidrolisis atau bereaksi dengan air membentuk HCN dan OH-. Garam ini terionisasi di dalam air dan akan menghasilkan ion-ion. Kation dan anion keduanya berasal dari asam lemah dan basa lemah. Kedua ion tersebut mengalami hidrolisis sempurna. Pada hasil reaksi terdapat ion OH- dan ion H+. Sifat larutan yang terbentuk tergantung pada kekuatan asam dan basa pembentuknya.
Jika harga Ka lebih besar daripada Kb, jumlah ion H+ yang dihasilkan lebih banyak dibandingkan dengan ion OH-nya, sehingga larutan bersifat asam. Jika harga Kb lebih besar daripada Ka, jumlah ion OH- yang dihasilkan lebih banyak dibandingkan dengan ion H+, sehingga larutan bersifat basa. Jika harga Ka sama dengan Kb, jumlah ion H+ yang dihasilkan sama dengan ion OH-, sehingga larutan bersifat netral. Mengingat kedua jenis ion yang dihasilkan dari ionisasi garam tersebut dapat bereaksi dengan air, maka hidrolisis yang terjadi disebut dengan hidrolisis total. Garam terhidrolisis parsial yang merupakan garam yang terbentuk dari asam kuat dan basa lemah. Contohnya adalah garam NH4Cl yang terbentuk dari asam kuat HCl dan basa lemah NH4OH. Di dalam air, garam NH4Cl terionisasi menjadi kation NH4+ dan anion Cl-. Diingat kembali, ion yang dapat terhidrolisis adalah ion yang berasal dari asam lemah dan basa lemah. Maka, untuk garam NH4Cl ini, kation NH4+ dapat terhidrolisis membentuk NH4OH dan H+, sedangkan anion Cl- tidak dapat terhidrolisis karena berasal dari HCl yaitu asam kuat. Terbentuknya ion H3O+ atau H+ menyebabkan larutan bersifat asam. Penjelasannya, garam jenis ini akan terionisasi sempurna dalam air dan menghasilkan ion-ion, di mana kation yang berasal dari basa lemah tergolong asam konjugasi yang bersifat relatif kuat sehingga mampu bereaksi dengan air. Hasilnya adalah meningkatkan konsentrasi ion H+ dalam larutan sehingga larutannya bersifat asam. Jika diuji keasamannya dengan menggunakan kertas lakmus biru, warna kertas lakmus akan berubah menjadi merah. Anion-anion yang berasal dari asam kuat tidak bereaksi dengan air atau tidak terhidrolisis, sehingga terjadi hidrolisis parsial. Selanjutnya adalah garam yang terhidrolisis parsial. Ini terbentuk dari asam lemah dan basa kuat. Contohnya adalah garam NaCN yang terbentuk dari asam lemah HCN dan basa kuat NaOH. Apabila terionisasi akan membentuk kation Na+ dan anion Cn-. Untuk anion Cn- akan terhidrolisis atau bereaksi dengan air membentuk HCN dan OH-. Untuk kation Na+ yang berasal dari NaOH yang bersifat basa kuat tidak dapat terhidrolisis. Karena hanya salah satu ion yang terhidrolisis, maka NaCN dikelompokkan ke dalam garam yang terhidrolisis parsial atau sebagian, dan sifat dari garam NaCN adalah basa. Ini terlihat dari reaksi anion Cn- yang menghasilkan ion OH- menyebabkan larutan bersifat basa. Nah, penjelasannya adalah garam jenis ini terionisasi sempurna dalam air menghasilkan ion-ion. Anion yang berasal dari asam lemah yang merupakan basa konjugasi dari asam lemah tersebut tergolong basa yang relatif kuat, sehingga dapat bereaksi dengan air. Reaksinya menghasilkan ion OH- sehingga larutan garam yang terbentuk bersifat basa. Jika diuji dengan kertas lakmus merah, warna kertas lakmus akan berubah menjadi biru. Ion-ion yang berasal dari basa kuat tidak bereaksi dengan air, artinya tidak mengalami hidrolisis.
Hidrolisis yang hanya terjadi pada anion atau kation saja disebut dengan hidrolisis parsial atau hidrolisis sebagian. Jadi garam jenis ini mengalami hidrolisis parsial atau sebagian. Selanjutnya adalah garam yang tidak terhidrolisis. Ini terbentuk dari reaksi asam kuat dan basa kuat. Contohnya adalah NaCl yang terbentuk dari reaksi asam kuat HCl dan basa kuat NaOH. Dalam air, garam NaCl terionisasi menjadi kation Na+ dan anion Cl-. Nah, kedua ion-ion ini berasal dari basa kuat dan asam kuat sehingga tidak dapat terhidrolisis. Selanjutnya, contoh lainnya adalah garam K2SO4 yang terbentuk dari reaksi asam kuat H2SO4 dan basa kuat KOH. Dalam air, garam K2SO4 terurai menjadi kation K+ dan anion SO4 2-. Nah, kedua ion-ion ini berasal dari basa kuat dan asam kuat sehingga tidak dapat terhidrolisis. Penjelasannya, garam yang berasal dari asam kuat dan basa kuat tidak terhidrolisis. Hal ini dikarenakan ion-ion yang berasal dari asam kuat dan basa kuat tidak memiliki kecenderungan untuk membentuk asam atau basa asalnya. Akibatnya, garam dari asam kuat dan basa kuat hanya terionisasi sempurna dalam air. Ion-ion tersebut tidak bereaksi dengan air sehingga tidak mengubah konsentrasi ion H+ dan ion OH-. Garam dengan tipe ini pH-nya sama dengan pH air yaitu 7 atau larutan bersifat netral. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak contoh soal berikut. Soal yang pertama, lengkapilah tabel informasi sifat, kisaran pH, reaksi ionisasi, reaksi dan jenis hidrolisis garam di bawah ini dengan benar, di mana Ka1H3PO4 adalah 7,5 kali 10⁻³ dan KbNH4OH adalah 1,8 kali 10⁻⁵. Untuk garam yang pertama, yaitu CaSO3, merupakan garam yang terbentuk dari basa kuat CaOH2 dan asam lemah H2SO3, sehingga sifat larutannya adalah basa dengan pH di atas 7. Dalam air, garam CaSO3 terion membentuk kation Ca2+ dan anion SO3 2-. Dan reaksi hidrolisisnya adalah hidrolisis sebagian atau parsial, di mana anion SO3 2- yang berasal dari asam lemah akan terhidrolisis atau bereaksi dengan air membentuk HSO3- dan OH-. Sehingga jenis reaksinya adalah hidrolisis sebagian atau parsial. Untuk garam yang kedua, yaitu garam CH3COONa, merupakan garam yang terbentuk dari asam lemah CH3COOH dan basa kuat NaOH, sehingga sifat larutannya adalah basa dengan nilai pH lebih besar dari 7. Dalam air, garam CH3COOH terion membentuk anion CH3COO- dan kation Na+. Anion CH3COO- terhidrolisis atau bereaksi dengan air membentuk CH3COOH dan OH-. Untuk kation Na+ tidak dapat terhidrolisis karena berasal dari basa kuat. Untuk yang ketiga, yaitu garam NH4,3PO4,
merupakan garam yang terbentuk dari asam lemah NH4OH dan basa lemah H3PO4. Sifat dari garam ini kita harus membandingkannya nilai Ka dari H3PO4 dan Kb dari NH4OH. Di soal tertulis Ka1H3PO4 adalah 7,5 kali 10 pangkat min 3 dan Kb NH4OH adalah 1,8 kali 10 pangkat min 5. Artinya, nilai Ka lebih besar dari Kb, sehingga sifat dari larutan garam NH43PO4 adalah asam dengan pH lebih kecil dari 7. Dalam air, NH43PO4 terurai menjadi 3NH4+ dan PO4 3-. Dan karena kedua ion berasal dari asam dan basa lemah, sehingga keduanya terionisasi. Untuk ion PO4 3- terhidrolisis atau bereaksi dengan air membentuk HPO4 2- dan OH-. Untuk kation NH4+, terhidrolisis atau bereaksi dengan air membentuk NH4OH dan H+. Karena keduanya terhidrolisis, maka jenis garamnya adalah hidrolisis total atau sempurna. Untuk garam NH42SO4 merupakan garam yang terbentuk dari asam kuat H2SO4 dan basa lemah NH4OH, sehingga sifat dari larutannya adalah bersifat asam dengan pH lebih kecil dari 7. Dalam air, NH42SO4 terion menjadi 2NH+ dan SO4 2-. Nah, kation dari NH4+ yang berasal dari basa lemah terhidrolisis atau bereaksi dengan air membentuk NH4OH dan H+. Jadi, jenisnya merupakan hidrolisis sebagian atau parsial. Untuk berikutnya adalah garam BaNO32. Nah, di sini garam dari BaNO32 merupakan garam yang berasal dari basa kuat BaOH 2 kali dan asam kuat HNO3. Sehingga sifat dari garamnya adalah bersifat netral dengan pH sama dengan 7. Di dalam air, garam BaNO32 terionisasi menjadi 2NO3- dan Ba2+. Dan garam tersebut tidak dapat terhidrolisis. Untuk soal nomor 2, berikut adalah hasil pengujian beberapa larutan garam dengan menggunakan kertas lakmus. Nah, untuk soal ini, kita harus mengingat kembali materi identifikasi larutan menggunakan kertas lakmus, di mana senyawa asam akan memerahkan kertas lakmus, senyawa basa akan membirukan kertas lakmus, dan senyawa netral tidak mengubah warna kertas lakmus. Untuk percobaan yang pertama, yaitu MgSO4 yang berasal dari MgOH yang merupakan basa kuat dan H2SO4 yang merupakan asam kuat, sehingga garam yang terbentuk adalah garam netral. Jadi garam netral berarti tidak mengubah warna kertas lakmus. Jadi kertas lakmus merah seharusnya tetap merah dan kertas lakmus biru seharusnya tetap biru. Jadi percobaan 1 ini salah. Kemudian untuk percobaan 2, KCN yang berasal dari
KOH yang merupakan basa kuat dan HCN yang merupakan asam lemah, sehingga sifat garam yang terbentuk adalah garam basa. Jadi garam basa berarti membirukan kertas lakmus. Jadi kertas lakmus merah berubah menjadi biru, kertas lakmus biru tetap biru. Percobaan 2 benar. Untuk larutan 3, yaitu NaCl yang berasal dari NaOH yang merupakan basa kuat dan HCl yang merupakan asam kuat. Jadi sifat garamnya adalah garam netral. Jadi garam netral artinya tidak mengubah warna kertas lakmus. Jadi kertas lakmus merah tetap merah, lakmus biru tetap biru. Percobaan 3 sudah benar. Kemudian untuk larutan 4 yaitu CaF2 itu berasal dari CaOH 2 kali yang merupakan sifatnya adalah basa kuat dan HF yang sifatnya adalah asam lemah. Jadi sifat larutan garamnya adalah basa. Jadi basa itu membirukan kertas lakmus. Jadi kertas lakmus merah jadi biru dan kertas lakmus biru tetap biru. Percobaan 4 benar. Kemudian larutan 5 yaitu NH42SO4. Ini berasal dari NH4OH yang merupakan basa lemah dan H2SO4 yang merupakan asam kuat, sehingga sifat dari larutannya adalah bersifat asam. Jadi bersifat asam itu uji kertas lakmusnya memerahkan kertas lakmus. Jadi lakmus merah tetap merah, biru menjadi merah seharusnya. Jadi percobaan 5 salah. Nah, jadi jawabannya adalah yang 2, 3, 4 yaitu yang D. Untuk soal yang nomor 3, larutan garam berikut yang mempunyai pH paling rendah. Nah, di sini yang memiliki pH paling rendah berarti harusnya di bawah 7. Nah, kita lihat untuk soal yang A, CH3COONa ini terbentuk dari CH3COOH yang merupakan asam lemah dan NaOH yang merupakan basa kuat. Jadi sifat garamnya adalah garam basa dengan pH di atas 7. Kemudian untuk AlCl3 ini yang berasal dari AlOH 3 kali yang merupakan basa lemah dan HCl yang merupakan asam kuat, berarti sifat garamnya adalah garam asam sehingga pH-nya di bawah 7. Kemudian yang ketiga yaitu KF. KF ini berasal dari KOH yang berarti basa kuat dan HF yang berarti asam lemah. Jadi garamnya adalah garam yang bersifat basa dengan pH di atas 7. Kemudian yang D, NaNO3 yang berasal dari NaOH yang merupakan basa kuat dan NO3- yang merupakan asam kuat, sehingga garam yang terbentuk adalah garam netral dengan pH sama dengan 7. Kemudian yang E, CH3COONH4, ini adalah garam yang berasal dari CH3COOH yang merupakan asam lemah dan NH4OH yang merupakan basa lemah. Jadi sifat garamnya tergantung dari Ka dan Kb, di mana Ka dari CH3COOH adalah 1,8 kali 10 pangkat min 5 dan Kb dari NH4OH adalah 1,8 kali 10 pangkat min 5. Sehingga garam CH3COONH4 itu adalah garam netral karena Ka sama dengan Kb sehingga pH-nya sama dengan 7. Jadi jawabannya adalah yang paling rendah pH-nya adalah yang B, karena dia di bawah 7. Untuk soal yang nomor 4,
garam berikut yang mengalami hidrolisis parsial dan bersifat asam adalah. Jadi garam yang bersifat asam dan terhidrolisis parsial adalah garam yang terbentuk dari asam kuat dan basa lemah. Untuk yang A, yaitu NH42CO3, ini adalah garam yang berasal dari asam lemah H2CO3 dan basa lemah NH4OH. Jadi terhidrolisis sempurna atau total. Untuk yang B, CH3COOK, ini berasal dari asam lemah CH3COOH dan basa kuat KOH. Jadi, ini merupakan garam basa dan terhidrolisis sebagian atau parsial. Untuk Fe2SO43, ini berasal dari asam kuat H2SO4 dan basa lemah FeOH3. Jadi garamnya adalah garam asam dan terhidrolisis parsial atau sebagian. Untuk Na2SO4, ini berasal dari asam kuat atau H2SO4 dan basa kuat NaOH. Ini merupakan garam netral dan tidak dapat terhidrolisis. Kemudian untuk CH3COO2Ca, ini adalah garam yang berasal dari asam lemah CH3COOH dan basa kuat CaOH2 kali. Ini merupakan garam basa dan terhidrolisis sebagian atau parsial. Jadi jawabannya adalah opsi C, yaitu Fe2SO43. Nah, untuk menguji pemahaman kalian, silakan kalian kerjakan latihan soal berikut. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan salam kimia bisa.